Untuk belajar servis HP secara otodidak, di sini saya bagi menjadi 7 hari. Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Junggring. Video kali ini saya akan sedikit membagikan tips bagi pemula yang ingin belajar servis HP secara otodidak atau tidak pernah sekolah servis HP. Saya tidak pernah ikut sekolah servis HP ataupun khusus servis HP. Pendidikan pun saya riwayat pendidikan tidak ada kaitannya dengan elektronik apalagi servis HP. Kurang lebih kalau sampai sekarang itu baru sekitar 1,5 tahun saya mulai belajar servis HP, dan saya membuka tempat servis HP ini ya 1 tahun lebih 1 bulan. Jadi sebelumnya saya belajar di rumah, saya buka servis HP di rumah, kemudian saya buka konter untuk buka jasa servis HP. Dengan ilmu yang sedikit ini, servisan yang masuk ya alhamdulillah lebih banyak yang jadi ketimbang yang nggak jadi gitu. Ya bisa dikatakan mungkin di atas 85% alhamdulillah saya bisa menanganinya sendiri gitu. Kuncinya adalah kita harus terus belajar baik itu teori maupun praktek, karena servis HP harus diimbangi antara teori dan praktek. Oke, video kali ini bagi teman-teman yang sungguh-sungguh ingin belajar servis HP, modal utama yang paling penting kalau menurut saya pribadi sudah sering saya sampaikan bahwa modal utama adalah hobi. Karena nanti kedepannya itu akan mengalami kesulitan-kesulitan, akan penat sekali menghadapi komponen-komponen kecil, kemudian rangkaian-rangkaian yang susah untuk dipahami. Kalau kita hobi, kita penat, kita istirahat, kita balik lagi. Kalau kita nggak hobi itu baru melihat komponen saja kita udah males gitu. Wah, ngapain saya nggak hobi mainan kayak gitu. Jadi kalau yang hobi boleh dilanjut, kalau yang tidak hobi mending skip aja lah, nggak usah. Untuk belajar servis HP secara otodidak, di sini saya bagi menjadi 7 hari. Yang pertama adalah hari pertama. Di video ini termasuk ini saya buatkan sebagai hari pertama, yaitu membeli alat. Kenapa hari pertama kok langsung difokuskan membeli alat untuk servis HP? Ya karena itu tadi, servis HP itu harus imbang antara teori dan praktek. Percuma kalau kita hanya belajar teori-teori tapi tidak pernah praktek, itu akan sia-sia ya. Jadi hari pertama itu langsung kita nanti sebutkan alat apa saja yang dibutuhkan. Oke, nanti hari keduanya bagaimana sih cara teknisi menangani HP yang rusak. Itu nanti saya akan bagikan tips dan triknya bagaimana teknisi menangani HP yang rusak di hari kedua. Kemudian di hari ketiga itu menganalisa kerusakan software. Ini ya termasuk gampang ya, menganalisa kerusakan software itu termasuk. Ya bagi otodidak ini tidak begitu susah menurut saya. Kemudian yang keempat ini bagaimana kita menggunakan alat servis HP kita dan mengenal jenis komponen yang ada pada HP. Itu akan dijelaskan di hari keempat. Kemudian hari kelima ini menganalisa kerusakan hardware. Wah, ini kasus yang paling susah ini adalah persoalan menganalisa kerusakan hardware. Kemudian nanti hari ke-6-nya adalah kita belajar praktek eksekusi. Bagaimana cara kita melepas atau memasang sebuah komponen, itu cara mengeksekusinya seperti apa. Kemudian hari yang ke-7 adalah kesalahan-kesalahan dan kesan. Kesalahan seperti apa yang sering dilakukan oleh para teknisi. Oke, kita belajar di hari pertama membeli alat servis. Di mana saya bisa membeli alat servis, kalau saya pribadi itu membelinya itu dari online. Kalau semisal teman-teman bingung cara belanja di online, ya belajar belanja di online. Bisa dari internet, bisa ke teman yang sudah biasa belanja online. Atau kalau memang mentok nggak bisa belanja online, ya kita datangnya aja tukang spare part. Kita belanja di tempat spare part ya. Lalu apa saja yang perlu kita beli? Yang pertama pastinya obeng. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail. Yang pasti obeng, fungsinya untuk apa ya? Untuk membuka HP yang ada bautnya ya, harus dibuka pakai obeng. Jangan pakai paku, nambah rusak. Pakainya obeng. Obengnya seperti apa yang dibeli? Obeng yang plus kecil. Belinya di mana? Online bisa. Nggak bisa online, datang ke toko spare part, banyak sekali itu ya, spare part HP. Obeng udah dibeli. Kemudian yang kedua penjepit PCB. Penjepit PCB ini seperti ini ya. Ada banyak sekali modelnya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menjepit. Ini namanya PCB ya, atau sebut saja mesin lah, mesin HP. Itu kalau saat kita mengeksekusi itu harus dijepit supaya dia posisinya itu tidak berubah. Seperti ini ya, kuat. Harganya berapa? Harganya macam-macam. Ada yang mungkin murahnya berapa? Mungkin 15.000 mungkin dapat, atau berapa ya? 25.000 mungkin lah.
Kalau mahal ya bisa sampai 300 ribuan. Yang kita beli yang seperti apa? Sesuaikan budget. Beli murah boleh, beli mahal boleh. Oh, fungsinya sama, menjepit PCB seperti ini. Ini juga kita harus beli, nggak mungkin kita servis PCB-nya dipegangi kayak gini, ini nggak mungkin ya. Penjepit PCB kita harus beli. Berikutnya yang harus kita beli adalah solder. Nih solder. Solder juga banyak sekali macamnya, jenisnya, harganya juga variatif. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melelehkan timah ya. Timah itu harus dilelehkan menggunakan solder. Nggak perlu dijelaskan lah, solder insya Allah udah pada tahu lah. Solder untuk tukang servis ya wajib. Nggak hanya servis HP, servis TV, servis elektronik apapun pasti dia butuh solder. Kemudian berikutnya solder uap. Solder uap atau sering disebut dengan blower. Ini saya punya 2 blower. Ini sama, ini adalah sebuah solder. Hanya saja bedanya kalau di sini, kalau dia digunakan, panasnya ini kan di mata soldernya harus ditempelkan ke komponen mana yang mau disolder. Beda dengan solder uap ini, dia hanya diarahkan, uapnya itu uap panas. Jadi solder uap atau blower ini itu ada uap panas dan anginnya. Itu bisa diatur berapa panasnya dan berapa kecepatan anginnya, itu bisa diatur disesuaikan dengan komponen apa yang kita lepas. Ya, jadi ini sama saja dengan solder, tapi ini keluar panas dan angin. Jadi tidak ditempelkan ke komponen ya, tapi seolah ditembakkan seperti ini. Ada jaraknya. Nanti komponen itu yang ada timahnya meleleh, komponennya bisa dilepas atau mungkin untuk dipasang itu bisa menggunakan blower atau solder uap. Wajib, teknisi HP wajib punya blower atau solder uap. Berikutnya power supply. Ini PSU. Power supply juga wajib. Banyak sekali, ada yang 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere mungkin, atau 5 ampere, atau bahkan mungkin 10 ampere. Kita belinya yang mana? Disesuaikan dengan budget. Bisa yang murah, bisa yang mahal. Tapi kalau menurut saya itu minimal adalah 2 ampere. Kenapa minimal 2 ampere? Kalau kita hanya menggunakan 1 ampere, untuk menganalisa itu bisa. Tapi untuk menyalakan HP bisa sampai ke menu, itu kadang nggak bisa. Banyak HP yang tidak bisa dinyalakan dengan PSU 1 ampere. Minimal adalah PSU atau power supply yang 2 ampere. Belinya di mana? Online banyak. Nggak bisa online, datang ke toko spare part ya. Oke, power supply sudah. Fungsinya apa sih power supply ini? Fungsinya banyak ini loh. Bisa digunakan untuk menghidupkan HP. Paling sering itu digunakan untuk menganalisa kerusakan HP. Seperti apa cara menggunakan untuk menganalisa kerusakan HP, kita jelaskan di video berikutnya. Setelah power supply, fluk ini. Fluk. Sebut saja ini minyak ya. Kalau kita pasang atau lepas komponen itu kita butuh dibantu fluk supaya komponennya itu tidak terlalu supaya timahnya itu mudah meleleh sehingga tidak rusak komponennya. Fluk juga wajib. Kemudian timah gulung, nggak usah tanya fungsinya apa timah ya, wajib beli timah gulung. Nanti juga kalau udah praktek kita akan tahu fungsinya timah gulung itu apa. Berikutnya pinset. Nah ini pinset, mana nih pinset? Pinset wajib. Pinset teknisi HP seperti ini ya. Ada yang bengkok, ada yang lurus. Paling wajib yang bengkok. Yang lurus ini kalau nggak beli nggak apa-apa, tapi kalau yang bengkok wajib. Fungsinya untuk apa? Fungsinya seperti ini. Kita lagi blower mungkin ya, solder uap kayak gini, kita mau melepas IC, nggak mungkin di blower kemudian diangkat pakai jari, itu nggak mungkin ya. Jadi harus kita jepit menggunakan pinset seperti ini. Jadi fungsi pinset itu wajib. Beli yang bengkok seperti ini supaya lebih mudah. Kalau yang lurus saya beli, ini biasanya saya gunakan untuk saat kita lepas atau pasang LCD, ini nanti akan berguna pinset lurus. Tapi kalau saat servis hardware kita lebih berguna yang pinset bengkok seperti ini. Oke, pinset wajib. Belinya di mana? Lagi-lagi beli di online atau di toko spare part. Berikutnya adalah lem LCD. Wah, kalau kita sudah main ganti LCD, kita wajib punya lem LCD. Lemnya khusus lem LCD, jangan pakai lem Alteco. Jangan ya.
Lem LCD banyak sekali macamnya, fungsinya sama untuk mengelem. Lebih mahal biasanya daya rekatnya itu lebih bagus atau lebih kuat. Beli yang mahal apa yang murah terserah. Kalau uang sedikit beli murah nggak apa-apa. Kalau pengen kualitasnya bagus beli yang mahal. Berikutnya setelah lem LCD, avometer. Avometer atau multitester. Ini ada avometer digital, ini ada avometer analog. Kalau punya budget lebih, beli keduanya, digital beli, analog beli. Kalau uangnya sedikit, beli saja yang analog saja udah cukup, nggak perlu digital ya. Fungsinya untuk apa? Wah, fungsinya banyak ini avometer, mengukur ya, entah itu tegangan, entah itu hambatan atau jalur, konslet atau tidak, terhubung atau tidak, itu mengukurnya menggunakan avometer ya. Tidak diraba-raba dengan jari, tapi gunakan avometer. Wajib, avometer wajib beli. Avometer disebut juga multimeter atau multitester. Mereknya banyak. Jenisnya ada analog, ada digital. Bedanya di mana? Analog itu pakai jarum yang menunjukkan jarum. Kalau digital itu pakai angka yang menunjukkan angka. Udah, avometer udah, kemudian timah pasta. Nih timah pasta. Ini sebenarnya bilang wajib juga belum begitu wajib ya untuk pemula, karena kalau timah pasta ini kaitannya adalah ketika sudah berani mengeksekusi IC. IC itu kan harus dicetak ulang ya, dirapikan, cetak ulang, itu kita butuh timah pasta. Tapi kalau kita benar-benar pemula, belum berani eksekusi IC, timah pasta ini masih nganggur, masih belum digunakan. Tapi ya kita harus beli, namanya belajar ya, ada kalanya kita butuh timah pasta ya, kita sudah punya timah pasta. Sama ini kayak timah gulung, hanya saja dia cair ya. Sama, fungsinya sama seperti timah. Hanya saja dia bentuknya saja yang berbeda. Berikutnya setelah timah pasta, cetakan IC. Cetakan IC tidak begitu wajib juga, karena kalau pemula biasanya jarang yang cetak pasang IC, itu jarang. Tapi kalau sudah mulai bisa servis HP itu wajib. Kita punya cetakan IC, baik untuk CPU, eMMC, IC power atau IC kecil yang lainnya. Paling mudah beli satu aja dulu nggak apa-apa ini. Cetakan IC universal seperti ini. Ini bisa digunakan untuk cetak ulang CPU bisa, IC power bisa, eMMC bisa. Ya memang lebih mudah yang spesifik ya. Contohnya ini cetakan eMMC khusus. Ini dipakainya lebih mudah. Tapi kalau males beli banyak, ketemunya mahal juga, beli yang universal seperti ini aja udah cukup lah untuk kita belajar. Nanti kalau udah mahir baru kita beli bertahap. Berikutnya setelah cetakan IC, solder wick. Ini solder wick. Ini wajib juga. Fungsinya adalah untuk membersihkan sisa-sisa timah. Ini saya praktekkan. Ini kan ada sisa timah IC eMMC ya. Bersihkannya pakai solder kayak gini, ini kurang bersih. Ini harus ditempel dengan solder wick kayak gini. Kita geser-geser, itu nanti sisa timahnya itu akan menempel di solder wick ini. Jadi di PCB ini bersih dari timah bekas. Ya, solder wick ini namanya. Ini wajib beli. Harganya cari sendirilah, solder wick di online banyak, di offline banyak. Nanti kalau kita memang serius ingin belajar servis ya, setelah lihat video ini bisa langsung kita cari harga solder wick berapa, kita kalkulasikan nanti modalnya habis berapa ya. Sudah solder wick, kawat jumper. Oh, banyak ini kawat jumper. Ini kawat jumper, itu juga masih banyak kawat jumper. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menghubungkan jalur yang putus ya. Karena jalur pada HP ini nggak kelihatan. Nggak kelihatan kabelnya yang menghubungkan. Semisal ada titik dari sini ke sini ya, itu nggak kelihatan kabel yang menghubungkan, itu nggak kelihatan. Di PCB-nya pun di terawang seperti ini nggak terlihat, tapi sebenarnya jalurnya itu ada di dalam PCB-nya, itu ada jalurnya. Setelah kita amati dari skema, ibarat dari kamus ya, ada jalur semisal dari sini menghubungkan ke sini.
Kita ukur dengan avometer, ternyata jalurnya tidak terhubung alias jalurnya putus. Maka harus kita jumper, gunakannya itu kawat jumper kecil seperti ini nih. Berapa ini? Ini 0,1 mili. Ini 0,01 mili, lebih kecil lagi ya. Beli aja kawat jumper, ini murah kok. Kalau di online sekitar 2.500 untuk menghubungkan jalur yang putus. Itu wajib beli kawat jumper. Sudah kawat jumper, kemudian yang berikutnya adalah komputer atau laptop. Untuk komputer atau laptop ini ya tidak begitu wajib juga. Tapi kalau kita sudah menangani software, mau nggak mau kita harus punya komputer atau laptop. Kalau kita pikir-pikir, wah komputer atau laptop harganya mahal, saya belum ada uang untuk membeli komputer atau laptop, bisa atau tidak? Ya bisa saja seperti itu. Kita nggak punya komputer atau laptop itu bisa. Hanya saja kalau ada kerusakan software, misal kita butuh flash HP atau lupa pola HP yang harus menggunakan komputer, ya kita harus menanganinya, bisa pinjam komputer temannya atau mungkin ke warnet, atau kalau terima mudahnya ya kita serahkan ke teman kita yang sesama teknis ya. Saya tolong flashin ini, saya nggak punya komputer, seperti itu aja gampang. Tapi kalau kita punya uang lebih, ya kita belilah komputer. Itu saja sih sebenarnya alat-alat yang wajib. Alat-alat lainnya masih ada, masih. Hanya saja saya menyebutkannya wajib-wajib aja dulu. Kemudian yang tidak wajib, kita tahunya dari mana? Ya kita tahunya setelah kita praktek. Setelah kita terjun langsung, oh ternyata saya butuh semisal ini pencongkel untuk membuka LCD atau membuka casing. Awalnya kan kita kalau belum punya pakai kuku, dirasa wah kukunya kok lama-lama sakit, kita beli pencongkel LCD. Wah ini saya membersihkan PCB butuh thinner, oh iya kita beli thinner. Wah, yang tidak wajib nanti akan ketemu gitu. Yang penting kita terus belajar. Belajarnya bisa melihat video tutorial setiap hari. Saya itu masih belajar terus. Setiap hari saya melihat video tutorial itu hampir setiap hari. Jadi itu hari pertama kita wajib ngumpulin alat. Kalau penjelasan di video ini kurang jelas, saran saya itu sebenarnya yang paling mudah, kita tinggal datangi saja tukang servis HP. Melihat cara teknisi menggunakan alat mereka. Apa sih yang dibutuhkan? Oh, kok di tempat servis HP selalu ada blower, misal ya. Kita perhatikan saja, oh blower itu ternyata fungsinya untuk melepas atau memasang komponen. Dari situ kita bisa berpikir, oh iya, berarti saya harus beli blower, fungsinya seperti itu, cara menggunakannya seperti itu. Itu akan lebih efektif loh. Dulu saya juga seperti itu. Saya belum tahu apa-apa, saya main aja ke tempat servis ya. Kita nggak usah ganggu, kita nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak tanya. Kita cuma liatin aja apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka lakukan. Ya, karena tidak semua tukang servis HP itu mau menjelaskan ya. Dia pendiam, nggak mau menjelaskan, ya sudah, kita duduk aja, kita perhatikan apa yang mereka lakukan. Itu akan lebih efektif. Kita beliannya alat apa saja itu akan lebih terarah dari situ. Saya ulangi, obeng, penjepit PCB, solder uap, power supply, flux, timah gulung, pinset, lem LCD, avometer, timah pasca, cetakan IC, solder wick, kawat jumper, kemudian komputer. Wajib beli. Kalau sudah beli, kita lanjut di tutorial berikutnya. Kalau agen-agen ragu, nggak punya hobi ke elektronika, mundur aja, mending mundur, nggak usah dilanjut ya. Kalau memang yakin, silakan beli alat tersebut. Nanti saya buatkan video berikutnya di hari kedua. Semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap.